Assalamualaikum. Halo anak-anak kelas 5, baik Ahwat ataupun Iwan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Baiklah anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Wina di Guru SD Channel. Nah teman-teman, kalau kalian tidak mau ketinggalan, jangan lupa ya untuk selalu tonton video pembelajaran dari Miss Wina di akun channel YouTube Guru SD Channel. Baiklah anak-anak, tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, pembelajaran ke-1, yaitu subtema baru, peristiwa kebangsaan sekitar proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman, sebelum pembelajaran, yuk mari kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah yang pertama, peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, dan yang kedua, kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, teman-teman, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantas, saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus tahun 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksana Mameda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Acara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon.
Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan Sodan Kolatif Hendra Ningrat. Kemudian Sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyaksikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya sesuai pengibaran bendera merah putih. Acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai bacaan ini. Buatlah ulasan mengenai isi bacaan. Tuliskan pada kolom berikut ini. Contoh, judul bacaan, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Lantas, isi bacaan yang paling menarik adalah Sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Sekarang teman-teman, ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Kemudian, carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi. Nah, sekarang kalian coba perhatikan cara-cara menggunakan kamus ya. Yang pertama, pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata barumu, misalnya proklamasi. Dan yang kedua, bukalah kamusmu, carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Ingat ya, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjadnya. Dan yang ketiga, dalam daftar kata yang berhuruf awal P, itu carilah daftar kata yang dimulai dengan PR. Yang keempat, carilah daftar kata yang dimulai dengan pro. Kata proklamasi akan kamu temukan di antara kata-kata itu. Selamat mencari! Nah, teman-teman, coba perhatikan tabel pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh kamus kata baku dan tidak baku. Terima kasih. Teman-teman, kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lantas, bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apakah yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10.00. Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas atau dingin? Teman-teman, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Teman-teman, tahukah kalian, kalor mengubah suhu benda? Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang memiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor
yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda adalah air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Sekarang, ayo amatilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor. Identifikasi dengan cara menuliskan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor pada tabel berikut ini. Peristiwa perubahan suhu kalor. Yang pertama, saat memasak air yang dingin berubah menjadi panas. Yang kedua, setelah berolahraga, tubuh berkeringat. Yang ketiga, sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. Selanjutnya yang keempat, besi yang dibakar akan menjadi panas. Yang kelima, saat siang hari tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari. Yang keenam, air raksa dalam termometer akan naik saat terkena panas tubuh. Kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita rasakan tidaklah terjadi begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, dan pengorbanan turut andil dalam mencapai kemerdekaan, khususnya peristiwa penyusunan dan membacakan teks proklamasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan jasa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar dengan segenap jiwa dan raga. Mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi. Mereka bekerja sama saling bahu-membahu tanpa membedakan golongan. Lantas, apakah sebagai generasi penerus bangsa, kamu akan merusak nilai-nilai perjuangan tersebut? Akankah kamu mampu meneruskan perjuangan tersebut? Apa yang dapat kamu lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu? Ungkapkan pendapatmu. Jawabannya, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, pantang menyerah dalam menghadapi suatu permasalahan. Alhamdulillah, pembelajaran telah usai. Semoga kalian semua paham ya. Dan semoga ilmu yang Miss Wina sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Miss Wina mengucapkan mohon maaf apabila selama mengajar hari ini terdapat banyak-banyak kata yang kurang berkenan. Baiklah, Miss Wina akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.